Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi hidayatil iman, hadana bi hidayatil islam, hadana bi hidayatil Qur'an, wahdina ila shiratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak ibu-ibu jamaah salat subuh, jamaah tafaqquh fiddin, jamaah lintas masjid Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, undangan Allah, hadir dengan menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu mendirikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, Habibana wa Safiana wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sampaikan yaitu materi fikih. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dalam kajian fikih nanti hukumnya bagaimana. Satu, dalam rangka menyambut yaitu bulan Rajab, bertepatan pada tanggal 1 Januari itu adalah 1 Rajab juga Pak. Ya, itu udah banyak dimasuk ke HP itu. Tanggal 1 bulan Rajab tahun 2025. Nah ini. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala dalam pandangan fikih, satu ya, menyambut yaitu tahun baru dalam penanggalan kalender Masehi, dan yang kedua yaitu menyambut yaitu di bulan Rajab. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bertepatan pada tanggal 1 Januari ya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2005 itu bertepatan yaitu masuk yaitu bulan Rajab. Berarti Ramadan 2 bulan lagi. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang menjelaskan tentang amalan-amalan Nabi di bulan Rajab mengacu riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukathira syiyam
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukatira shalah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukatira shadaqah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukatira tilawatal Qur'ani. Wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Aisyah pernah mengatakan, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di bulan Rajab, masih di bulan Sya'ban, Rasulullah memperbanyak 4 amalan. 1. Rasulullah memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, Rasulullah memperbanyak yaitu salat sunnah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak yaitu sedekah sunnah. Dan yang keempat, Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari, masih di bulan Rajab, masih di bulan Sya'ban, Rasulullah pertama memperbanyak yaitu puasa. Para alim ulama fikih menjelaskan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak puasa. Itu pertama adalah puasa yang telah disunahkan. Jadi puasa yang telah disunahkan seperti puasa sunnah hari Isnin, puasa sunnah hari Kamis. Barang siapa yang puasa hari Senin, siapa yang puasa hari Kamis dalam 1 minggu itu mendapat pahala puasa. Amin Allahumma amin. Rasulullah senang puasa Senin, puasa Kamis karena amalan hamba dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Ketika malaikat melaporkan amalan hamba pada Allah pada hari Senin, pada hari Kamis, setelah melaporkan kepada Allah, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, wahai hambaku, wahai malaikat, hambaku sekarang baru apa? Malaikat menjawab, ya Allah, hambamu yang bernama Fulan bin Fulan itu sedang puasa. Rasulullah bersabda, ini uhibbu anu aridu amali wa ini shaim. Sungguhnya aku senang berpuasa ketika amalanku itu dilaporkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan puasa. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua yaitu puasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 atau 16 atau 14, 15, 16 yang biasa disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Fadilah dan keutamaan puasa pertengahan bulan, siapa yang puasa dalam 1 bulan 3 hari maka pahalanya sebagaimana 1 bulan penuh puasa. Amin Allahumma amin. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, puasa sunnah termasuk kebaikan, Allah Ta'ala akan lipat gandakan 10 kali lipatan. Jadi puasa sehari seakan puasa 10 hari, puasa 2 hari seakan puasa 20 hari, puasa 3 hari seakan puasa 30 hari 1 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah puasa Daud. Ini uhibbu shauma Daud, ini uhibbu sholata Daud, kata Nabi. Rasulullah bersabda, aku senang puasanya Nabi Daud, aku senang puasa sholatnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu malam dibagi 2, 6 jam untuk istirahat, 6 jam untuk sholat. Itu itu Nabi Daud alaihissalam. Makanya ada orang namanya Daud supaya apa? Supaya ibadah. Ini Daud namanya Daud, tidur aja Pak. Nabi Daud itu punya amalan. Apa amalannya? Separuh tidur, separuh malam tidur, separuh malam itu sholat. Maka Rasulullah mencintai sholatnya Nabi Daud. Yang kedua, Rasulullah itu mencintai puasanya Nabi Daud. Nabi Daud itu selang-selang puasa, selang-selang tidak. Hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak, terus sampai mati. Itu namanya puasa Nabi Daud. Kemudian yaitu puasa hari Jumat. Terus sekalian subhanahu wa ta'ala, puasa hari Jumat, hari spesial dalam Islam itu adalah hari Jumat, disunahkan untuk berpuasa. Akan tetapi ketika puasa hari Jumat ini disunahkan sebelum dan setelah Kamis sama Jumat atau Jumat sama Sabtu. Kenapa? Supaya tidak menyerupai orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau puasa hari Sabtu saja.
Orang Nasrani kalau puasa hari Ahad saja. Lah kalau Islam kalau puasa hari Jumat saja berarti menyerupai orang Yahudi. Nanti masalah menyerupai nanti kita sampaikan. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban memperbanyak puasa yang telah disunahkan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu puasa Rajab itu sendiri, puasa Sya'ban itu sendiri. Jadi di luar puasa sunnah, Rasulullah memperbanyak puasa Rajab, puasa Sya'ban. Sahabat sekalian, mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah dan keutamaan puasa Rajab Rasulullah pernah sampaikan dalam salah satu riwayat, inna fil jannati nahar yuqalu rajaba. Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, di surga ada telaga namanya telaga Rajab, yang airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih harum daripada minyak kasturi, dan lebih dingin daripada yaitu air salju atau air es. Barang siapa yang minum satu teguk maka tidak akan haus selamanya. Sahabat bertanya, liman hadza ya Rasulullah, itu disediakan kepada siapa? Rasulullah bersabda, liman soma rajaba, itu disediakan bagi orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia ini rajin istiqomah puasa di bulan Rajab. Amin Allahumma amin. Jauh-jauh hari sebelumnya Rasulullah puasa bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersiapkan diri supaya nanti ketika sampai di bulan suci Ramadan itu sudah siap untuk puasa Ramadan. Ketika sampai di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah siap untuk puasa Ramadan karena sudah biasa puasa Ramadan. Jangan sampai tidak pernah puasa ya sunnah, ketika sampai di bulan suci Ramadan ini kaget. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa sunnah. Dalam kajian fikih, puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukati shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak salat sunnah. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, masih di bulan Rajab, masih di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, nawafil. Ya, diawali daripada yaitu apa? Salat malam, salat taubat, salat hajat, salat tahajud, salat tasbih, tutup dengan witir. Kemudian salat fajar, qobliyah subuh, isyraq, duha, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'diyah asar enggak ada, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, taubat, hajat, ya ditutup dengan witir. Kalau sore sudah witir, malam enggak usah witir, tapi kalau sore belum witir lebih baik malam witir. Dan sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjaga yaitu apa? Salat sunnah yang sudah disunahkan. Nah, jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat ulama fikih yang kedua, tidak disunahkan yaitu salat Rajab. Enggak ada salat sunnah Rajab, Pak Andi. Ya. Itu di dalam kitab Mujarobat itu ada itu. Nah, orang-orang dulu, namanya orang-orang dulu. Jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala salat sunnah Rajab. Salat sunnah Rajab itu ya, itu sebenarnya adalah salat sunnah mutlak. Jadi salat sunnah mutlak. Lah orang dulu itu mutlak nggak tahu, Pak Haji. Iya, salat mutlak itu nggak tahu. Makanya ulama-ulama dulu ya udah nggak apa-apa salat Rajab aja. Nah, dalam kajian fikih salat sunnah Rajab nggak ada, usolli sunata rajabah nggak ada. Jadi Rasulullah memperbanyak salat sunnah itu ya salat mutlak. Harapan dan tujuannya nanti ketika betul sampai di bulan suci Ramadan ini sudah biasa sholat, karena di malam bulan suci Ramadan itu ada namanya qiyamul lail, ada namanya ihya'ul lail, sholat malam. Semua amalan dikerjakan pada malam hari di bulan suci Ramadan itu namanya qiyamul lail atau ihya'ul lail. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sampai di bulan suci Ramadan siangnya puasa, malamnya menghidupkan malam bulan suci Ramadan,
diawali dengan sholat isya berjamaah, taraweh, witir. Ya, kemudian jemaah sekalian subhanahu wa ta'ala dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Semuanya itu dasarnya karena iman, semuanya itu dasarnya karena ihtisab, hanya mengharap ridho Allah. Dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, bagi yang sudah biasa sholat sunnah, bagi orang yang biasa sudah bangun malam, nanti ketika betul sampai di bulan suci Ramadan sudah siap untuk mendirikan malam bulan suci Ramadan. Jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, dalam kajian fikih itu ada dua pendapat. Sholat taraweh, sholat yang dikerjakan dengan istirahat, 2 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, diisi dengan zikir, dengan doa. Jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ulama madhab, ulama madhab berpendapat, ya, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hanafi, ya, madhab Imam Ahmad bin Hambal, itu sholat taraweh itu adalah 20 rakaat ditambah witir 3, mengacu riwayat, mengacu ijma Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Nabi sholat taraweh ini sekehendaknya Nabi, Pak Haji. Ya, kalau Nabi mau banyak-banyak, mau sedikit-sedikit gitu. Pada zaman Abu Bakar juga gitu. Ya, terserah Abu Bakar. Ya, nah pada zaman Umar, kumpulkan sahabat. Ini sholat taraweh kalau sakara PDW nanti lama-lama nggak sholat, Pak Andi. Ya, akhirnya apa? Kumpulkan sahabat Ansor, kumpulkan sahabat Muhajirin. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala berembuk, musyawarah, minta pendapat. Ya, wahai sahabat, melihat Rasulullah berapa. Dari usulan sahabat itu keluarlah angka 20 rakaat. Makanya Umar tetapkan sholat taraweh itu adalah 20 rakaat ditambah yaitu apa? 3 witir menjadi 23. Nah, kalau Imam Maliki itu 36 rakaat, Pak Adi. Loh, kok bisa 36 rakaat? Dari mana? 4 rakaat istirahat. Istirahatnya itu kalau madhab Imam Syafi'i, Hanafi, Ahmad bin Hambal itu diisi dengan doa. Allahumma innaka karim, tibala wa ya karim. Itu diisi dengan doa. Tapi kalau Imam Maliki diisi dengan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Istirahnya 4 kali. Berarti 4 kali 4 Pak Haji, 16. Berarti sholat tarawehnya Imam Madhab Imam Maliki berapa? 36 rakaat. Ditambah 3 witir. Ya, kalau witirnya 3. Kalau 11 Pak Haji berapa itu? Nah, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ulama madhab ya ini berpendapat bahwasanya sholat taraweh ini adalah 20 rakaat. Ya, yang 36 rakaat itu adalah madhab Maliki. Nah, sekarang ya sekalian Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua mengacu riwayat Aisyah. Riwayat Aisyah, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ramadan dan enggak Ramadan. Di Ramadan ataupun di luar Ramadan Rasulullah selalu sholat malam. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, Rasulullah nggak banyak sholat malamnya. Berapa? Hanya 11 rakaat. Jangan tanya panjangnya dan bagusnya setiap rakaat. Rasulullah itu membaca ayat 50 ayat. Jadi setiap rakaat 50 ayat. 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam. Jadi kalau 4 rakaat berarti 5 kali 4 kali 50 200 rakaat. Jadi 4 rakaat ya Al-Baqarah katam. 4 rakaat yaitu apa? Ali Imran katam. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Nah, riwayat Aisyah ini dijadikan dasar dan dalil pendapat yang kedua bahwasanya sholat taraweh itu adalah 11 rakaat. Karena sekalian subhanahu wa ta'ala, sholat malam adalah rangkaian sholat taraweh adalah rangkaian sholat malam. Maka ada sebagian jamaah yang mengambil yaitu apa? 11 rakaat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang sudah biasa sholat sunnah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bagi orang yang sudah biasa bangun malam di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sholat malam, nanti ketika betul sampai di bulan suci Ramadan sudah biasa untuk sholat. Mau 23 siap, mau 11 siap, ya bangun jam sekian siap.
Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya puasa Ramadan kita lebih khusyuk dan hikmat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukati sedekah. Rasulullah memperbanyak sedekah. Ya, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak sedekah. Ya, apa aja yang ada sedekahkan. Sebagaimana Abu Bakar sampai nggak ada apa-apa. Beda dengan kita, ada apa-apa ada kita. Ya. Jadi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ya Rasulullah memperbanyak sedekah, infak dan sedekah, sunnah. Harapan dan tujuannya supaya terbiasa. Nanti ketika betul sampai di bulan suci Ramadan sudah biasa infak dan sedekah. Rasulullah bersabda, "Man aftara sa'iman falu asra sha'imi." Barang siapa yang memberikan iftar, takjil, bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala puasa. Semakin banyak orang yang ia kasih, semakin banyak pahala puasanya. Amin Allahumma amin. Nanti di bulan suci Ramadan ada itu takjil itu. Ada jadwal takjil dari masjid itu. Sekalian Subhanahu wa ta'ala, karena sudah biasa memberikan sedekah, maka tidak pas jadwalnya setiap sore, yaitu apa? Ngirim takjil dan iftar. Karena sudah biasa. Ketika sudah biasa infak dan sedekah, nanti di bulan suci Ramadan ada membayar zakat fitrah, zakat mal. Ketika sudah biasa infak dan sedekah, mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal ringan, tidak eman-eman. Karena sudah biasa. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah di bulan suci Ramadan itu adalah ajwadun nas. Orang yang paling dermawannya manusia adalah Rasulullah. Sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Di bulan suci Ramadan. Ini yang ketiga, memperbanyak yaitu sedekah sunnah. Kemudian yang keempat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukatira tilawatal Qur'ani. Rasulullah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, tilawah Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana Al-Quran dihatamkan. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 itu. Dan sekalian dilakukan Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, bulan di mana Al-Qur'an dibaca, bulan di mana Al-Qur'an itu dihatamkan. Bagi orang yang sudah biasa membaca Al-Qur'an, lisannya lancar, lanyah, nanti ketika betul sampai di bulan suci Ramadan sudah siap untuk tadarus Al-Qur'an. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam bulan suci Ramadan itu menghatamkan Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an dengan malaikat Jibril. Tadarus Al-Quran itu adalah tata cara membaca Al-Quran. Satu, membaca, yang lain mensimak. Kalau ada yang salah dibetulkan. Kalau dibetulkan alhamdulillah. Jangan sampai dibetulkan besok nggak datang. Jangan sampai dibetulkan marah-marah. Sekarang melakukan Subhanahu wa taala, mohon maaf ibu-ibu, kalau kepingin membaca Al-Quran betul semua, baca sendiri betul semua. Kenapa? Nggak ada yang nyalain. Iya, ini Bu Haji dibetulin marah. Ada Bu Haji sana. Sama sih. Oh, sama juga. Ya, sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tadarus Al-Qur'an dengan malaikat Jibril di malam-malam bulan suci Ramadan. Rasulullah baca, Jibril mendengarkan. Jibril membaca, Rasulullah mendengarkan. Katam semalam. Kalau Jibril datang, kalau enggak datang, Rasulullah enggak mati gaya. Rasulullah tadarus Al-Qur'an dengan sebagian istri-istrinya gantian. Malam ini dengan Romlah, besok dengan Maimunah, besok dengan Aisyah, besok dengan Maryah Qibtiyah, Saudah dan lain sebagainya. Kalau tidak dengan para istrinya, Rasulullah tadarus Al-Quran dengan para sahabat. Ya, para sahabat dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan tadarus ini dilanjutkan sampai sekarang. Para sahabat, tabi'in, salafus shalihin sampai sekarang. Jadi tadarus Al-Quran ini bukan hal yang baru. Tadarus Al-Quran ini sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat Sayyidina Utsman hatam Al-Quran dalam satu malam. Sebagaimana Rasulullah hatam Al-Quran dalam satu malam. Tapi ada yang hal ajib.
Ya, Sayyidina Utsman itu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam dalam 2 rakaat. Rakaat yang pertama 15 juz, rakaat yang kedua 15 juz. Jadi Sayyidina Utsman itu tidak pegel kakinya. Jadi sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bisa semalam khatam dalam 2 rakaat? Ya, alamnya berbeda. Ya, alamnya berbeda. Ya, makomnya berbeda, Pak. Ya, bukan alamnya tetap alam dunia, Pak Haji. Makomnya, derajatnya berbeda. Kalau kita ini sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semalam 1 juz khatam. Ya, kita ini kalau shadaqallahul adzim khatam, Pak Haji. Shadaqallahul adzim khatam, tutup khatam. Ya, jauh sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sejarah mencatat ya, itu umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini bukan cerita, bukan dongeng. Ini betul terjadi. Imam Syafi'i ya itu adalah Imam Syafi'i itu adalah yaitu apa? Umur 6 tahun hafal Al-Quran. Imam Syafi'i itu dari Gaza, Pak, Palestina. Tempat kelahiran Imam Syafi'i itu Gaza, Ghaza bahasa Arabnya, bahasa kerennya Gaza, Pak. Jadi zaman dulu dari Imam Syafi'i, anak-anak Gaza ini, Pak Haji, Palestina ini dari zaman dulu anak-anak kecil sudah hatam Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Makanya Israel itu nyerang Gaza. Kenapa? Israel takut dengan orang Gaza. Kenapa? Orang Gaza anak kecil sudah hafal Al-Quran. Israel itu bukan takut dengan rudal. Israel nggak takut dengan yaitu apa? Dengan tank, dengan drone. Israel takut dengan anak kecil yang hafal Al-Quran. Makanya anak-anak kecil Palestina itu kan dibom, Pak Haji. Iya. Kenapa takut nanti kalau besar hafal Quran? Dan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dalam menjaga Al-Quran siang 15 juz, malam 15 juz. Khusus malam Ramadan, bulan suci Ramadan, siang sekali khatam, malam sekali khatam. Sebulan berarti 60 kali khatam. Itu Imam Syafi'i. Syafi'i sana bukan Syafi'i sini. Okay. Nah, kalau sini mah Kang PI sini. Terus kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sudah biasa membaca Al-Qur'an di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, nanti di bulan suci Ramadan sudah siap untuk tadarus, lisannya sudah lancar lanyah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan ini secara kajian hukum fikih itu adalah sunnah. Nah, yang terakhir sekarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini yang pendek. Ada yang panjang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa yassir umurana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan. Ya Allah, sampaikanlah kembali kami di bulan suci Ramadan. Jadi jauh-jauh hari Rasulullah masih di bulan Rajab, masih di bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan. Ya Allah, sampaikanlah kembali kami di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, setiap tahun Ramadan pasti akan datang. Rajab, Sya'ban, Ramadan mesti datang. Setiap tahun Ramadan mesti datang. Tetapi tidak setiap Ramadan kalian akan menemui Ramadan. Tahun kemarin, alhamdulillah, tahun ini insyaallah, tahun depan insyaallah, tahun depan insyaallah, tahun depannya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun terakhir Rasulullah berdoa, Allahumma balighna Ramadan wa balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa yassir umurana wa balighna Ramadan. Tapi nyatanya nggak sampai tahun depan, di bulan Rabiul Awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah ini sekali dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap tahun Ramadan pasti akan datang, tapi tidak setiap Ramadan kalian akan menemui Ramadan. Maka doa ini para alim ulama menganjurkan untuk selalu dibaca dan diwiridkan, yaitu apa? Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Setiap ba'da sholat, setiap doa ba'da sholat, setiap doa-doa yang lain baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa yassir umurna wa baligh Ramadan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu ketika mau pengajian ini dibaca, diwiridkan.
supaya kita mendapat keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan kembali di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menyambut tahun baru dalam penanggalan kalender Masehi. Kenapa dikatakan Masehi? Karena mengacu lahirnya Nabi Isa. Jadi lahirnya Nabi Isa itu dijadikan penanggalan kalender Nasrani tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Kenapa dikatakan kalender Masehi? Karena Nabi Isa mendapat gelar Al-Masih. Kemudian yang kedua, penanggalan kalender Masehi disebut penanggalan kalender Miladiyah. Milad itu adalah yaitu apa? Tanggal lahir, kelahiran. Mengacu lahirnya Nabi Isa dijadikan penanggalan kalender Nasrani, maka dikatakan kalender yaitu apa? Miladiyah. Lah sampai Indonesia jadi nasional Pak Andi. Nasional. Jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyambut penanggalan kalender yaitu apa? Nasional. Kita ingatkan kembali satu, mari kita jauhi perbuatan-perbuatan yang menyerupai orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi. Orang Nasrani ini mempunyai simbol kebesaran yaitu apa? Meniup trompet, meniup lonceng, membunyikan lonceng, membunyikan yaitu apa? Bel. Ini simbol orang Nasrani. Jadi orang Nasrani itu mempunyai simbol kebesaran yaitu apa? Meniup trompet. Apa-apa trompet Pak Haji. Ya, trompet itu artinya adalah kampret Pak Haji. Kan pret-pret, kampret kan gitu. Iya, itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya ya kampret kan burung gitu. Makanan apa hewan malam gitu. Jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, pertama mari kita jauhi, hindari yaitu apa? Perbuatan-perbuatan yang menyerupai orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang Nasrani ini punya apa namanya itu kebesaran. Wah, punya simbol kebesaran yaitu apa? Trompet. Ya, ada apa-apa trompet. Ya, mau nikahan trompet. Ya, itu yang seperti di luar negeri itu Pak Ji. Niup trompet. Ya, peresmian apa? Ngeng bel. Jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, kalau enggak yang digantung itu kelonteng gitu. Ya lonceng itu. Ini simbol kebesaran orang Nasrani. Lah kalau kita ngikut berarti apa? Menyerupai, walaupun kita bukan orang Nasrani, menyerupai, khawatir besok di hari kiamat yaitu apa? Digiring, dikumpulkan bersama mereka. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai mereka, besok di hari kiamat akan digiring, digolongkan bersama mereka. Wal iyadu billah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi. Orang Yahudi itu mempunyai simbol kebesaran yaitu apa? Mukul gong. Mukul. Dan sekarang subhanahu wa ta'ala pembukaan ada yang dipukul, peresmian ada yang dipukul. Ya, kemudian yaitu apa? Penutupan ada yang dipukul. Dan sekarang subhanahu wa ta'ala kalau Islam dibuka dengan basmalah, ditutup dengan alhamdulillah. Ini dalam Islam. Nah, bagaimana diawali dengan pukul gong, ditutup dengan pukul gong? Menyerupai orang Yahudi. Siapa yang menyerupai orang Yahudi, khawatir besok di hari kiamat akan yaitu apa? Digolongkan, digiring bersama mereka. Wal iyadu billah. Nah, sekarang yang ketiga Pak Haji, api betul Pak Haji, bukan api Ka'bah. Ini api Ka'bah. Api. Ini simbol kebesaran orang Majusi. Jadi sekali melakukan subhanahu wa ta'ala, orang Majusi itu apa-apa api Pak Haji. Buka pekan olahraga, api digiring. Ya, api dinyalakan. Ya, 3, 2, 1, duh. Preng. Nah, ini Yahudi, Nasrani, Majusi ini. Jadi sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang buat orang Islam, yang beli orang Islam, yang jual orang Islam. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani tepuk tangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hindari perbuatan-perbuatan yang menyerupai orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Kemudian yang kedua, mari kita hindari yaitu apa? Perbuatan mubadzir.
Perbuatan mubadir. Apa itu mubadir? Membeli sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contoh beli mercon, beli trompet, ya, beli jagung. Ya jagung kalau dimakan nggak apa-apa. Ini cuma dibakar doang, nggak dimakan. Jangan sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hindari perbuatan yang mubadir. Apa itu mubadir? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam Al-Quran orang yang berbuat mubadir itu temannya setan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau kepingin lihat setan, ya itu yang berbuat mubadir itu temannya setan. Kalau kita deketin orang yang berbuat mubadir, berarti kita berteman dengan setan. Ini mohon maaf bapak-bapak yang masih ngerokok itu. Ya, rokok itu juga mubadir loh Pak Haji. Coba Pak Haji, 1 bungkus sekian. Coba belikan beras Pak Haji. 1 bulan sekian, setahun sekian. Lah kalau sekian tahun Pak Haji, bisa umroh itu. Ini enggak untuk beli rokok, mubadir enggak Pak Haji? Iya, berarti orang yang bermubadir berarti apa? Temennya setan. Ya, ibu-ibu belikan rokok untuk bapaknya, berarti ibu-ibu teman-temannya setan. Ini mohon maaf ini, jangan masukin netizen Pak Haji ini. Jangan digoreng di nanti sekali akan masukin ke HP, wah nanti digoreng netizen nanti Pak Haji. Sekalian lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi disampaikan, mari kita bermuhasabah. Walaupun toh penanggalan kalender nasional, mari kita bermuhasabah. Likuli yaumin yazid wa likuli yaumin yangkus. Kata Abu Nawas, setiap hari umurku bertambah, setiap hari umurku juga berkurang. Jangankan setiap hari, setiap detik, menit, jam pun juga bertambah kok. Tapi juga setiap detik, menit, jam pun juga jatah umurnya berkurang. Ulang tahun, syukuran ulang tahun boleh. Sebagai wujud syukur diberikan umur panjang, sehat. Yang nggak boleh itu tiup lilinnya. Lah itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah simbol orang Majusi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah. Tambah tahun, tambah umur. Jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amal. Mari kita bermuhasabah. Yang pertama adalah umur. Tambah tahun, tambah umur, betul, tapi jatah umur semakin kurang. Sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini nggak usah berandai-andai umurnya sampai sekian-sekian. Kita mengacu pada umur Nabi. Umur Nabi itu 63 tahun. Jadi kalau sudah 62 berarti setahun lagi Pak Haji. Ini mohon maaf buat yang sudah pensiun itu. Nah kalau 62 11 bulan, sebulan lagi. Nah kalau pas, insya Allah alamat panjang umur Pak. Amin Allahumma. Ini 63 juga belum, 62 juga belum, 70 juga belum, alamat panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Sekalian lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, muhasabah tentang umur. Yang kedua, amal yang sudah kita kerjakan di tahun kemarin, kita lanjutkan, kita istiqomahkan. Amalan kebaikan kita teruskan, kita istiqomahkan. Amalan yang belum sempat kita kerjakan, mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan di tahun depan. Amin Allahumma. Yang ketiga, muhasabah tentang yaitu apa? Kesalahan dan dosa. Dosa-dosa yang kita kerjakan, kesalahan yang kita kerjakan di tahun kemarin, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian sekalian Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah semoga tobat kita, istighfar kita itu diterima oleh Allah. Kemudian tahun depan kita selalu jaga jauhi yaitu apa? Perbuatan, yaitu apa? Dosa dan kesalahan. Semoga Allah taala golongkan orang-orang yang terbaik. Amin Allahumma amin. Kata Nabi, orang yang terbaik adalah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang Allah taala berikan umur panjang, dengan umur panjang bertambah amal baiknya. Amin Allahumma. Sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang Allah telah berikan umur panjang, dengan umur panjang bukan kebaikan yang bertambah tapi maksiat, wal iyadu billah. Sekalian Subhanahu wa taala, orang yang beruntung adalah orang yang setiap hari amalnya bertambah. Orang yang rugi adalah orang yang setiap hari amalnya sama. Orang yang bangkrut adalah orang yang setiap hari amalnya berkurang. Orang Arab memberikan motivasi, al-yaum khairun min amsiha. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin.
Malam ini harus lebih baik daripada malam kemarin. Pagi ini harus lebih baik daripada kemarin. Siang ini harus lebih baik daripada siang kemarin. Sore ini harus lebih baik daripada sore kemarin. Minggu ini harus lebih baik daripada minggu kemarin. Bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin. Dan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Amin Allahumma amin.